Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu saya mau absen dulu ya. Abdul Wahid hadir. Firmansyah hadir. Hanif Iya Hanif. Ismail Lutfi Muhammad Aryansyah Alifia Rina Nuralia Putri Najwa Safira Cynthia ada Muhammad Fahri Dafa Baik semuanya, kan sebelumnya kita sudah membahas di bab 6 itu ada kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman, yang materinya tentang komposisi pembagian Al-Quran, terus ada surah Makkiyah dan Madaniyah, terus ada penggunaan kitab Ijma. Nah, sekarang pada pembelajaran pagi hari ini kita masuk di bab 7. Jadi bab 7 itu memahami memahami hadis, sunnah, khabar dan atsar. Dan pembelajaran kita sekaligus tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang definisi hadis dan sunnah. Baik, saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama itu ada pengertian hadis. Jadi hadis itu menurut bahasa memiliki 3 makna. Jadi menurut bahasa di sini ada 3 makna. Yang pertama ada al-jadid atau baru, yaitu sesuatu yang belum lama ada. Terus yang kedua ada al-kalam, perkataan atau ucapan, yaitu sesuatu yang disampaikan secara lisan. Terus makna yang ketiga ada al-kabar, yaitu berita atau kabar, yaitu informasi yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Jadi secara garis besar, menurut bahasa, hadis berarti sesuatu yang baru, perkataan atau berita yang disampaikan. Terus sedangkan menurut istilah, hadis kemudian digunakan untuk merujuk pada Nabi Muhammad, segala sesuatu yang bersumber pada Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun ketetapan atau takrir.
Jadi itu pengertian hadis menurut bahasa dan istilah. Lanjut. Nah, hadis juga ada beberapa pandangan menurut ulama. Itu ada 3 pendapat yang berbeda. Yang pertama itu ada ulama usul yang mengatakan hadis segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad secara Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau takrir yang bersangkut paut dengan hukum syara. Terus pendapat yang kedua, pandangan itu ada ulama fikih yang mengatakan segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Muhammad yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Oke, jadi itu pandangan yang kedua. Terus yang ketiga ada ulama hadis. Jadi menurut ulama hadis menurut ulama hadis adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan, dan juga sifat-sifat ataupun hal ihwal Nabi. Jadi hal ihwal Nabi itu sifat kelakuan Nabi maupun keseharian Nabi. Nah, dari ketiga pandangan ini bisa kita simpulkan, walaupun dari ketiga pandangan ulama ini berbeda, tetapi kesamaannya hadis itu bersumber dari Nabi Muhammad. Jadi itu. Terus selanjutnya ada macam-macam hadis. Nah, macam-macam hadis. Hadis itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada hadis qauliyah atau ucapan. Nah, hadis qauliyah itu hadis yang berasal dari perkataan Nabi Muhammad. Contohnya itu inna amalu binniyat, yang artinya segala perbuatan tergantung pada niatnya. Jadi itu contoh dari hadis qauliyah atau hadis yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad. Terus yang kedua ada hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah ini adalah hadis yang berasal dari segala perbuatan Nabi Muhammad. Contoh dari hadis fi'liyah ini berupa tata cara sholat dari Nabi Muhammad. Terus yang ketiga ada hadis takririyah, yaitu hadis yang ketika Nabi melihat perbuatan para sahabat, tetapi Nabi setuju akan hal yang dilakukan oleh para sahabat itu. Contohnya ada sahabat Nabi yang memakan dap, jadi dap itu kadang turun. Nah, saat Nabi melihat itu, Nabi hanya diam. Jadi di situ Nabi setuju, tidak melarang untuk mereka memakan dap tersebut. Jadi itu. Nah, terus yang keempat itu ada hadis hamiyah. Hadis hamiyah ini adalah suatu keinginan Nabi atau cita-cita yang ingin diperbuat Nabi tetapi belum terpenuhi. Contohnya itu Nabi ingin berpuasa puasa Asyura, yang itu dimana yang bertepatan pada 11 Muharram. Tetapi Nabi sebelum melakukan puasa tersebut, Nabi sudah meninggal dunia. Nah, jadi Nabi sudah meninggal, jadi tidak sempat melakukan puasa syarat tersebut. Jadi itu disebut dengan hadis hamiyah. Terus yang terakhir ada hadis ahwaliyah. Jadi hadis ini
Hadis Ahwadiyah ini adalah hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi atau perjalanan hidup Nabi. Nah, jadi itu pengertian beserta macam-macam dan pandangan para ulama tentang hadis. Berikutnya kita masuk di pengertian sunnah. Jadi secara bahasa, kata sunnah berarti jalan atau cara hidup atau tradisi yang dilakukan secara terus-menerus. Terus definisi sunnah dalam kitab Al-Sunnah wa makatullah fi al-tasin al-islami adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan, terus ada kelakuan, sifat-sifat Nabi maupun perjalanan hidup, baik sebelum beliau diangkat menjadi rasul maupun sesudah. Selanjutnya ada menurut ulama. Nah, di sunnah juga ada pandangan ulama terkait dengan sunnah tersebut. Yang pertama itu ada ulama hadis. Pengertian. Jadi menurut ulama hadis, pengertian sunnah meliputi biografi Nabi, sifat-sifat Nabi baik yang berupa fisik. Terus ada yang kedua ada ulama usul fikih. Jadi menurut ulama usul fikih bahwa sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang ada sangkut pautnya dengan hukum. Terus ada pandangan yang ketiga. Nah, pandangan yang ketiga adalah menurut ulama fikih. Jadi menurut ulama fikih, sunnah itu perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib. Jadi menurut ulama fikih, sunnah ini tingkatannya di bawah wajib. Ya, hukum wajib itu ada yang tahu hukum sunnah? Sunnah itu apa? Hukum sunnah. Sunnah ketika dikerjakan mendapat pahala dan ketika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Jadi menurut ulama fikih, sunnah ini tidak wajib. Kan dibawa dari hukum wajib tersebut atau kita sebut sunnah. Nah, selanjutnya ada macam-macam sunnah. Sunnah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sunnah qauliyah, yang kedua ada sunnah fi'liyah, dan yang ketiga ada sunnah taqririyah. Nah, macam-macam sunnah ini sama dengan jenis-jenis hadis yang kita bahas tadi, tapi hanya 3 yang pertama. Yang pertama itu qauliyah, yang kedua fi'liyah, dan yang ketiga ada taqririyah. Jadi sunnah qauliyah ini sunnah yang berasal dari perkataan Nabi. Begitu juga yang sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi. Terus yang ketiga ada sunnah taqririyah, itu sunnah yang berasal dari ketetapan atau persetujuan Nabi. Untuk contohnya itu seperti contoh yang saya sebutkan di bagian hadis tadi. Nah, terus ada persamaan dan perbedaan. Tadi kita sudah membahas pengertian pandangan ulama, terus macam-macam dari hadis dan sunnah. Jadi apa persamaan dan perbedaannya? Jadi persamaan yang pertama itu keduanya itu sama-sama bersumber dari Nabi Muhammad. Terus yang kedua, keduanya sama-sama menjadi pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Jadi hadis dan sunnah itu sumber ajaran kedua setelah Al-Quran.
Terus yang ketiga ada berisi ajaran berupa ucapan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi Muhammad. Terus persamaan yang keempat digunakan sebagai dasar hukum Islam. Nah, terus ada perbedaan. Nah, di sini perbedaannya. Hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang diriwayatkan. Dan sunnah itu segala ajaran atau praktik hidup Nabi yang menjadi teladan bagi umat Islam. Nah, perbedaan dari keduanya ini, hadis itu berupa teks. Jadi teks yang diriwayatkan oleh misalnya ada ulama-ulama terdahulu berupa Ibnu Abbas, ada juga periwayatnya, ada hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis ini cuma berupa teks. Sedangkan sunnah ini berupa ajaran langsung dari Nabi Muhammad. Jadi hadis itu tidak semua bisa kita ambil karena kan adanya kalian pernah dengar hadis palsu kan? Ya. Jadi tidak semua hadis bisa kita ambil dan dijadikan sumber ajaran umat Islam. Nah, sedangkan sunnah itu sudah mutlak, tidak bisa diubah lagi. Itu langsung dari Nabi Muhammad. Contohnya itu kan sholat kan dari dulu begitu terus kan, tidak diubah ataupun dimodifikasi oleh umat Islam. Nah, oke. Jadi bagaimana? Kalian sudah paham terkait dengan pengertian hadis dan sunnah ini? Semuanya bagaimana? Betul? Ya. Saya mau tanya. Nah, oke. Karena semua sudah paham tentang pengertian definisi dari hadis dan sunnah, jadi di sini saya akan bagikan LKPD berupa tugas materinya tentang hadis dan sunnah. Jadi silakan diisi. Ini saya mau bagikan. Jadi di dalam LKPD itu berisi 8 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Jadi sama 10 soal yang berisi materi tentang hadis dan sunnah. Jadi silakan dikerjakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan kepada saya.
Oke, baik, perhatikan semuanya. Jadi sudah paham tentang definisi hadis dan sunnah. Jadi hadis itu apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa apa? Berupa perkataan, perbuatan, dan apa? Sifat-sifat maupun juga ketetapan Nabi Muhammad. Nah, hadis itu terbagi menjadi 5 macam. Ada yang bisa menjawab 5 macam hadis yang saya sebutkan tadi? Ya Pak, ayo, ketua kelas. 5 macam hadis. Itu siapa? Siapa yang boleh menjawab? 5 macam hadis. Hadis kauliyah, fi'liyah, terus hadis kauliyah, fi'liyah, taqririyah, hamiyah, dan akhbariyah. Nah, kalau hadis kauliyah itu hadis apa? Hadis kauliyah, perkataan
Terus filia dan takriria ketetapan. Nah, kalau sunnah itu segala sesuatu yang dinukilkan. Jadi kata nukil itu artinya kutipan. Jadi segala sesuatu yang dikutip dari Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan. Nah, 3 macam sunnah apa? 3 macam sunnah yang tadi saya sebutkan. Sunnah apa? Nah, sunnah kauliyah. Terus yang kedua sunnah filia dan yang ketiga sunnah takririah. Oke, mungkin saya rasa kalian sudah paham tentang definisi dari hadis dari sunnah. Ya, jadi mungkin itu pembahasan kita pada pagi hari ini mungkin cukup. Dan untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang definisi khabar dan atsar. Khabar dan atsar. Khabar atsar. Kabar tadi kan saya sudah jelaskan, kabar itu kan berita. Jadi silakan dibaca-baca beritanya. Nah, mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.